Prims, perkenalkan saya Michelle. Paper Talks ini apa sih? Paper Talks itu adalah hasil penelitian dari dosen-dosen Unpri. Pada episode pertama yang akan kita bahas adalah Transformational Leadership and Neurofeedback, The Medical Perspective of Neuro Leadership, yang dipublikasikan oleh Dr. Edmi PhD. Di sini ada Dr. Edmi. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya, Dok? Ya, beginilah. Nah, jadi banyak sih yang pengen tahu mengenai neuro leadership. Jadi neuro leadership itu secara singkat dokter bisa jelasin nggak itu apa? Begini Michelle, jika ada yang bertanya neuro leadership itu apa, maka menurut pendapat saya, pertama paham dulu apa itu leadership. Leadership itu banyak definisinya, tapi bisa kita tarik satu benang merah. Leadership adalah seni menggerakkan orang untuk mencapai sebuah tujuan. Neuro leadership adalah penggabungan dari neuroscience dengan leadership. Neuroscience ini adalah ilmu tentang otak dan perilaku manusia. Maka neuro leadership itu boleh kita sebut sebagai seni menggerakkan orang berbasiskan pemahaman cara kerja otak dan perilaku mereka, baik mereka yang kita pimpin ataupun kita sebagai pemimpinnya. Gitu. Jadi saya pengen tahu nih, untuk metode penelitian tersebut gimana ya dokter melakukannya? Oke, terkait penelitian yang kami lakukan, metodenya antara sederhana dan rumit lah. Jadi begini Michelle, penelitian ini kami lakukan bersama mitra dengan Bank Indonesia Institute. Di banyak lembaga-lembaga sudah menjadi hal yang lumrah diberikan pendidikan dan pelatihan untuk menjadi seorang leader. Dan di era sekarang ini, jenis leadership yang dibutuhkan itu adalah tipe leadership transformasional. Masalahnya begini Michelle, pada saat institusi itu melakukan sebuah program pembinaan ataupun pelatihan untuk menyatakan seseorang itu sudah dinyatakan sebagai leader transformasional, itu apa indikatornya? Biasanya selama ini menggunakan indikator seperti kuis, wawancara, kuesioner, ataupun FGD. Yang kita tahu itu banyak bersifat subjektif. Penelitian kami adalah hendak mengetahui seperti apa sih gambaran otak mereka-mereka yang sudah terkategorikan sebagai seorang leader transformasional. Pertanyaan Michelle tadi, bagaimana penelitian ini dilakukan? Jadi kami para tim peneliti mencoba mengevaluasi atau lakukan screening kepada para partisipan yang telah dipilih sebegitu rupa, mereka-mereka yang termasuk ke dalam kelompok leader transaksional dan mereka yang masuk ke dalam kelompok leader transformasional. Penelitian ini kami gunakanlah EEG, elektroensefalografi, instrumen pencitraan otak yang bisa menilai aktivitas otak berbasiskan gelombangnya. Kami tempelkan alat tersebut ke kepala mereka, lalu kami rekam dengan stigma atau fenomena yang dinamakan sebagai resting state. Dan ternyata kami menemukan ada sebuah pola yang unik antara kelompok yang transaksional dengan mereka yang masuk ke dalam kelompok transformasional. Kira-kira begitu, Michelle. Oh gitu. Berarti berat dong ya biaya untuk membiayai penelitian ini, Dok? Yang namanya penelitian itu kan kalau tidak ada biaya itu bagus, tapi rasanya tidak mungkin tidak ada biaya, apalagi penelitian yang melibatkan manusia. Terkait mengenai masalah biaya, tentu saya tidak bisa menyebut angka pastinya. Cuman ada beberapa hal yang mesti Michelle dan mungkin teman-teman dari Unpri kalau melakukan penelitian nantinya perlu dipertimbangkan. Pertama, kita butuh pendanaan untuk pengadaan alat atau penyewaan alat. Kalau alatnya milik kita pribadi, fine, free, total jadinya. Tetapi kalau kita tidak punya, kita perlu mempertimbangkan opsi membeli atau menyewa. Butuh dana satu. Yang kedua, sekalipun ada alatnya, kita butuh bahan-bahan penunjang. Seperti pada kasus ini, kita menggunakan EEG, elektroensefalografi. Elektrodanya kita tempelkan di kulit kepala partisipan. Tetapi untuk menempelkan elektroda, kita juga butuh semacam gel agar gelombang otaknya betul-betul bisa kita tangkap. Plus satu lagi, kita butuh biaya untuk gel. Lalu, kita sudah tahu ini ada partisipan. Begini Michelle,
Kalau kita menyusun anggaran penelitian, biasanya kita para dosen itu harus didasarkan kepada standar biaya masukan dari Kementerian Keuangan. Jadi tidak mungkin kita membuat anggaran seenak hati, itu tidak mungkin. Ada panduannya. Panduannya itu dari standar biaya masukan Kementerian Keuangan. Untuk partisipan, tidak ada honor, tetapi ada komponen yang dinamakan sebagai komponen transportasi, komponen konsumsi. Ya, masing-masing kota, masing-masing daerah berbeda lah, tetapi selalu ada. Dalam penelitian ini, sekalipun saya adalah primary investigator atau peneliti utama, tetap saja penelitian ini tidak mungkin dilakukan oleh saya sendiri. Ada tim yang membantu. Kepada para tim, ada yang namanya pembantu peneliti, ada yang namanya pembantu lapangan, ada yang namanya sekretariat, itu semuanya pun ada biayanya. Jadi untuk proses persiapan dan prosesnya pun juga ada biaya. Setelah itu, tidak mungkinlah publikasi yang kita lakukan tidak kita publikasikan. Untuk publikasinya pun juga ada biayanya. Jadi saya tidak boleh menyebutkan angka detailnya, tetapi ada komponen-komponen yang perlu kita pertimbangkan untuk melakukan penelitian ini. Dan biasanya sih ya mahal-mahal sekali juga enggak, tapi tidak mungkin murah. Kira-kira begitulah, Michelle. Iya, benar-benar. Nah, jadi saya penasaran, kan dokter ada menyebut yang namanya partisipan. Yap. Itu kayak sampel dong ya? Betul. Cara ngumpulin sampelnya itu gimana ya? Apakah ada kayak acuan tertentu atau gimana ya, Dok? Ini memang menjadi salah satu kendala yang kami hadapi. Untuk melakukan perekaman aktivitas otak manusia, sebetulnya kita membutuhkan partisipan itu sebanyak apa sih? Kalau kita hendak melakukan komparasi, itu mungkin butuh banyak. Tapi kalau kita mencoba mendeskripsikan, itu bisa sedikit. Yang menjadi masalah itu begini, Michelle. Menentukan banyak atau sedikitnya partisipan, kalau itu berupa statistik, kita perlu mempertimbangkan namanya G-power. Bukan persentase dari populasi, karena kita tidak sedang menilai populasi. Kalau misalnya saya menilai karakteristik pemetaan otak para mahasiswa Unpri, sudah jelas populasinya adalah mahasiswa Unpri. Kita perlu mencari sejumlah sampel yang merepresentasikan populasi itu. Tetapi karena ini kita bicara terkait manusia, di dunia ini manusia sangat banyak, miliaran. Tidak mungkin kita mengambil populasi dari situ. Akibatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang menjadi tantangannya adalah kriterianya apa. Kriteria pada penelitian ini, misalnya mereka yang punya pengalaman memimpin institusi, umur di bawah 40 tahun, itu kriteria inklusi. Dan dari kriteria itu, kita perlu keluarkan beberapa orang partisipan yang kita khawatirkan akan memberikan bias kepada hasil penelitian yang dinamakan sebagai kriteria eksklusi. Misalnya mereka yang pernah mengidap epilepsi, mereka yang memiliki penyakit otak, mereka yang memiliki gangguan pendengaran, gangguan berbahasa, dan sebagainya. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk penelitian ini, jumlah partisipan kami kira-kira, if I'm not mistaken, kira-kira 12 ya kalau nggak salah. Dan tidak perlu banyak-banyak, karena memang kita mencoba mendeskripsikan bagaimana bentuk gelombang otak yang muncul. Kira-kira begitu, Michelle. Gitu. Apakah pernah ada halangan nggak ya dengan pengumpulan partisipan gitu? Begini, yang namanya halangan ini menarik ini. Jadi, kita sudah berkomunikasi dengan pihak mitra, dalam hal ini Bank Indonesia Institute, siapa-siapa yang masuk ke dalam kategori, yang bisa masuk di kriteria inklusi partisipan, dan sudah kita buang eksklusinya. Sering sekali, yang namanya partisipan itu kan adalah para pekerja juga. Iya. Kita tim peneliti sudah siapkan tempat. Tiba-tiba partisipan tidak bisa datang, gara-gara sudah ada jadwal yang lain. Atau setelah datang partisipannya, ternyata partisipannya merasa tidak nyaman dengan kondisi penelitian. Ya, itu yang saya maksud. Dalam hal ini, kita harus paham satu hal, Michelle. Kita sebagai peneliti tidak boleh memaksa partisipan untuk feeling good terhadap proses yang sedang dijalani. Alat dipasang, lalu partisipan mengatakan, kok rasanya sakit ya, nggak nyaman. Kita sebagai peneliti tidak boleh berkata, tenang aja Bu, tenang aja Pak, ini cuma sebentar kok, nggak boleh. Begitu mereka merasa nggak nyaman, ya sudah. Nah, disitulah waktu itu tantangan yang kami hadapi. Kita membutuhkan pasien sebanyak mungkin, tetapi karena satu dan lain hal di tengah-tengah pasiennya angkat kaki. Dari hal pendanaan itu tetap harus dihitung. Kita harus tetap membayar
transportasi, tetap harus membayar konsumsi. Ya, walaupun data tidak bisa dipakai. Jadi ini ada sedikit tambahan sih, Michelle. Tadi kan Michelle bertanya terkait dengan pendanaan. Saran saya ini, masukan kepada rekan-rekan di Unpri kalau melakukan penelitian, saat menyusun anggaran dan menggunakan partisipan manusia ataupun hewan uji coba atau apapun itu, coba tambah anggarannya kira-kira 20 atau 30%. Karena biasanya dalam melakukan penelitian, kira-kira angka 30% itulah akan terjadi data error. Penelitian sudah dilakukan secara rapi, tapi ternyata datanya kotor. Nggak mungkin kita masukin, terpaksa kita buang. Partisipan sudah datang, tapi ternyata partisipan tiba-tiba merasa tidak nyaman di tengah. Tetap harus kita bayar. Nah, hal-hal seperti itu akan selalu muncul. Maka dalam penyusunan anggaran, kita pertimbangkan dari awal akan ada potensi 20% yang akan gagal datanya. Kalau misalnya proses publikasinya itu gimana ya, Dok? Oke. Terkait proses publikasi begini, Michelle. Ada satu hal yang saya pelajari dari pembimbing saya waktu saya sedang sekolah dulu. Kalau kita memulai sesuatu, pastikan selesai. Jika hendak menyelesaikan sesuatu, kita mulai. Jika tidak akan diselesaikan, ya nggak usah dimulai. Ini penelitian sudah kita mulai, sudah kita lakukan. Target tetap harus ada karya berupa publikasi. Jadi, waktu kami mencoba mempublikasikan hasil penelitian kami, itu dimulai dari interpretasi data. Lalu kita mulai menyusun manuskrip. Menyusun manuskrip, kita sudah bikin konsep dasarnya. Tetapi pada saat kita menyusun manuskrip, karena tujuannya adalah publikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa jurnal yang kita targetkan. Kenapa begitu? Karena masing-masing jurnal itu memiliki template tersendiri, memiliki aturan-aturan tersendiri. Kita coba membuat manuskrip dengan model A, hendak diterbitkan di jurnal dengan template model B, nggak nyambung. Maka yang kami lakukan adalah interpretasinya juga sudah kami ketahui. Saat kami hendak menulis manuskrip, yang kami tentukan terlebih dahulu adalah apa jurnal targetnya. Begitu kita menentukan apa jurnal targetnya, kita coba pelajari bagaimana template manuskripnya. Disitulah mulai kita tulis. Setelah kita tulis, kita submit. Ada yang langsung diterima, accept, ada yang berkali-kali mengalami penolakan atau revisi. Kira-kira gitu, Michelle. Untuk kasus ini sih, kita revisi kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya kalau saya tidak salah. Kira-kira gitu, Michelle. Oh gitu, jadi memang dari awal pengennya itu transformational leadership dan neurofeedback gitu ya? Dari awal yang mau kita lakukan topiknya memang transformational leadership. Ya, Dok. Sedangkan terkait dengan neurofeedback itu sebetulnya untuk jangka panjang. Kita hendak mengetahui pada saat seseorang itu diberikan neurofeedback, apakah akan terjadi perubahan perilaku atau tidak, itu yang mau kita ketahui. Tapi untuk kasus ini, publikasi ini kita masih tahap preliminary lah, memetakan seperti apa gambaran transformational leadership. Jadi kalau yang dimaksud dengan medical perspective of neuro leadership itu, medical perspective itu gimana ya maksudnya? Kenapa kami memilih judul seperti itu? Karena selama ini seperti ada salah kaprah gitu loh. Karena berbicara itu adalah tentang leadership, maka yang melakukan pembahasan itu entah itu orang dari manajemen kah, ataupun dari industri kah, atau dari organisasi kah, kurang masuk pembahasan mengenai bagaimana otak manusianya. Karena kita membahas terkait otak manusia, maka judulnya kami kasih medical perspective. Begitu, Michelle, kenapa kami memberikan judul seperti itu. Dokter, boleh kasih beberapa saran nggak untuk rekan-rekan Unpri yang mana tahu pengen melakukan penelitian seperti ini? Oke. Ada beberapa hal yang saya bisa ambil pelajaran dari apa yang kami lakukan ini. Pertama, kalau melakukan penelitian, sedapat mungkin tim yang terlibat bukan tim yang bersifat homogen. Kita berbicara terkait dengan leadership, neuro leadership. Tidak mungkin dong timnya itu hanya dari kedokteran. Kita butuh rekan-rekan dari psikologi, kita butuh rekan-rekan dari manajemen, dan kita juga butuh teman-teman dari engineering untuk mengolah data. Jadi, masukan pertama yang bisa saya berikan adalah, kalau melakukan penelitian, sedapat mungkin bentuklah tim yang berasal dari ilmu-ilmu lintas bidang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau hendak melakukan penelitian,
sedari awal kita sudah memiliki mental yang kuat bahwa yang namanya kegagalan atau rejection itu adalah hal yang biasa. Tetapi perlu kita lakukan untuk menghasilkan penelitian yang baik. Kira-kira begitu Michelle dari saya sarannya. Nah, Prims, menarik sekali kan pembahasan kita hari ini. Semoga di paper talk selanjutnya kita akan mendapatkan insight-insight baru dan mungkin jauh lebih menarik lagi. Terima kasih ya dokter atas informasi yang telah dokter sharing hari ini. Oke. Sampai jumpa dok. Oke, sampai jumpa. Makasih banyak Michelle. Bye.